kasih teman-teman. Silakan duduk teman-teman. Iya. Saya butuh bantu ya Pak. Nah, siap. Gitu. Thank you Pak. Teman-teman, ada yang baru pertama kali kenal saya? Lihat saya? Semua. Enggak serius. Serius. Oke. Oh. Iya, thank you. Banyak juga berarti maaf. Banyak agen baru ya? Ya. Semua. Oke. Saya fleksibel sih. Saya mau kasih bahan apa? Kalau untuk apa namanya? Hari ini kan saya sebetulnya ini teman-teman. Kenalkan saya Setara Wiyadi, saya bisa bagian Rawi. Saya 11 tahun yang lalu adalah karyawan toko kain. Jadi buruh kasar teman-teman ya. Saya nyapu, meteli kain. Saya dulu 11 tahun yang lalu paling benci kalau cuci mobil. Ya. Anda tahu kenapa? Basah. Karena bukan mobil saya. Tapi setelah saya punya mobil juga saya tidak mencuci mobil, ngapain gitu ya. Bayar 50.000 udah bisa cuci mobil. Saya pertama kali saya diminta oleh Pak Kando untuk ngisi berhubungan dengan final spring. Ya. Terus tiba-tiba berubah lagi. Diminta untuk sama Pak Sunjoto. Mana Sunjoto? Sunjoto lagi perang. Ya. Pak Sunjoto ya. Disuruh isi bahannya berubah, teknik Penjualan. selling jitu ya, jitu 17 siji itu. Ya sekarang, tapi dengan melihat kondisi sekarang ini banyak agen baru ya, banyak agen baru. Dirubah lagi berarti. Iya, makanya. Saya mikir. Oke deh, ini teman-teman, saya akan sambil cerita. Ini apa namanya, bisa diapa? Bisa. Pak Bintoro, saya punya waktu berapa nakama? Oh, 2 jam 5 menit Pak. Iya. 5 menitnya doa, 2 jam. Oke. Teman-teman, saya sambil cerita, tapi yang pertama, nanti dalam sela-sela cerita saya, tolong teman-teman jangan anggap saya pamer ya, bener ya? Ya. Karena nanti pencapaian saya ya mungkin akan terucapkan. Ya, teman-teman Anda perlu sadari, 11 tahun yang lalu saya itu seorang karyawan toko. Sekali lagi, 11 tahun yang lalu. Dan hari ini saya di Prudential, puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah menjadi AD. Ya, AD menurut BOP-nya itu income-nya 1 bulannya 100 juta. Menurut BOP-nya, tapi kenyataannya tidak. Karena 2014 saya hitung income saya dalam 1 tahun itu nggak sampai 1,2 miliar. Ya kalau sebulan 100 juta, ya. Kalau sebulan 100 juta setahun berapa? 1,2 M kan? Ya. Itu menurut BOP-nya, tapi nggak benar. Karena 2014 saya hitung sama istri saya, setahun saya cuma dapat 1,198 miliar. Kacik 2.000 Pak. Oke. Saya sambil saya cerita mengenai masa muda saya. Jadi nanti ini bahan saya teman-teman, karena banyak agen baru, saya khususkan untuk agen baru. Tulisan saya merah ya, karena saya bukan orang muda. Terus saya juga mau ngisi mengenai final sprint ya. Final sprint tulisannya ini ya. Iya. Betul ya? Dan nanti untuk selling. Nah, ini saya bawakan dalam waktu 2 jam 5 menit. Ya. Teman-teman di sini yang agen yang kira-kira baru 6 bulan siapa? Angkat tangan. 0 sampai 6 bulan tolong. 0 sampai 6 bulan. Ayo.
Halo? Oh. Bagi yang lainnya, agen yang lebih dari setahun, boleh angkat tangan, nggak usah izin. Lebih dari 2 tahun. Oke, Bapak ya. Rugi loh ya karena bisnis ini gampang banget teman-teman ya. Bisnis ini gampang banget kalau Anda tahu bagaimana memperdayakan apa yang Anda punyai. Apa yang Anda punyai, Anda bisa memperdayakan itu juga bagus banget. Banyak sekali pembicara Nyun Sewu maaf kata kalau diundang akan mengajarkan ibarat kita berperang itu caranya berperang, betul ya? Betul. Jurus-jurusnya berperang, ya. Kalau saya enggak, kalau saya lebih ke arah mentalitas untuk berani berperang, mentalitas untuk menangnya di berperang, ya. Karena nanti kalau hubungannya sama skill itu tergantung kalian. Anda mau pintar, Anda mau belajar atau enggak, begitu Anda paham, ngapain sih kok aku harus ikut kelas? Ngapain sih kok aku harus ikut MU? Begitu Anda paham, itu seperti anak kecil waktu dikasih minum obat lari-lari ya. Ayo minum obat, gak mau, mulutnya ditutupi lari gitu. Tapi begitu anak kecil tahu bahwa minum obat ini untuk kecerdasan otakmu, untuk vitamin tubuhmu, gak usah disuruh nyari sendiri. Ya, mah aku minta vitaminnya. Tapi kan sudah minta lagi. Kenapa? Rasanya jeruk gitu ya. Oke, teman-teman. Saya mau bercerita mengenai dulu waktu saya SMA. Dulu waktu saya SMA itu ancur-ancuran, ya. Bayangkan kepala sekolah saya aja Pak Michael Utomo, SMA Petra dulu, manggil saya itu iblis cilik ya, setan cilik. Ya, karena saking nowakannya, ya. Saya pernah masuk sekolah pengayaan itu bolak-balik mendem, tahu mendem? Mabuk teler ya. Saya punya guru yang katanya orang-orang killer, namanya Bu Ratna, guru kimia, sama saya takut. Karena saya suka nge-fly dulu. Ya, itu ceritanya. Terus saya punya cita-cita mau masuk kedokteran. Kuliah kedokteran, tidak kesampaian karena besoknya noakal. Besok mau tes, malamnya paginya saya tabrakan. Betul sih, ya, saya noakal. Tabrakan saya koma 9 hari. Rahang saya sekarang ini sekarang pelatihan 7 cm. Ya, makanya saya lagi foto KTP pasti bibirnya metal. Kenapa? Karena ini pelatihan. Saya koma 9 hari. Saya pernah nempel di awang-awang, saya lihat tubuh saya, itu saya. Ya, saya pernah mengalami kayak gitu. Singkat cerita, begitu saya sembuh, saya nggak mau kuliah. Saya mau ikut kerja omnya teman saya yang perkapalan. Terus sama papa mama waktu itu nggak boleh. Yaudah, aku mau masuk hukum. Papa boleh, mama nggak boleh. Jangan, kamu kan Chinese, besok musuhmu banyak. Nah itu. Terus akhirnya saya nggak tahu saya mau kemana teman-teman. Saya bilang sama teman saya, teman baik saya, kamu daftar di mana saja saya ikut. Aku daftar no, ya. Saya Ubaya, teknik kimia keterima, teknik industri keterima, terus UPN keterima. Akhirnya saya mencelat nyampe ke Salatiga. Saya ambil fakultas pertanian. Ya, saya pertanian dan nyabang di ekonomi. Teman-teman, pada waktu saya mau berangkat kuliah itu kakak saya masih ingat kakak saya, kokoku yang paling bareng, aku, Todi, muka paling gede. Ngomong gini, wih, kamu udah usah kuliah, kan aku rusak. Ini bang duwe wong tua ngintek. Mending kamu pulang aja wis kamu udah usah kuliah, kamu kerja aja. Terus udah uang dulu rukun ya. Oke, ya wis. Tutup mana tadi? Ya. Saya enggak boleh kuliah. Saya enggak boleh kuliah. Bukannya enggak boleh, teman-teman. Kamu enggak usah kuliah. Sudah ngenteni duit. Ya. Waktu itu, teman-teman, saya ingin membuktikan. Saya bilang, "Wis aku kuliah. Aku bandanono 1 tahun maksimal." Ya teman-teman, saya pernah jual jagung bakar. Saya pernah jadi keamanan. Saya pernah jadi tukang parkir. Ya, makanya untuk mengingat itu saya kemana-mana selalu nggak berikan. Iya. Saya pernah jadi tukang parkir.
Saya pernah jual jagung bakar. Saya kenal sama istri saya ini karena istri saya langganan tiap sore beli jagung bakar saya. Ya, tapi teman-teman, pada waktu saya masuk ke kos saya, yang saya lakukan adalah saya membeli sebuah triplek. Tahu triplek ya? 120 lawan 210. Saya paku di tembok kamar saya. Saya tulis satu kata, satu kalimat. Aku tidak mati jika terbungkus kafan. Aku mati jika pulang tanpa gelar. Keren ya? Saya mari. Jadi saya sepet di tembok. Saya kalau masuk kamar saya selalu baca. Aku tidak mati jika terbungkus kafan. Aku mati jika pulang tanpa gelar. Semenjak itu teman-teman saya sembuh. Ya. Saya ingat mulai tahun kedua saya kuliah itu saya jam 8 pagi masuk kampus, jam 10 malam pulang kampus. Saya mandi selalu di kampus karena saya kuliah juga. Dan sebagainya puji Tuhan lulus. Ya. Walaupun nggak kumlot, tapi saya lulus. Dan itu tepat waktu. Saya buktikan sama koko saya, ini loh aku lulus. Ya, oke teman-teman. Kalau diaplikasikan di prudensial teman-teman, sebetulnya ini loh. Teman itu awalnya. Anda yang sekarang ini jadi agent, Anda harus punya dream. Kalau Anda nggak punya dream, mohon maaf, lama banget nanti. Anda nggak tahu di bisnis ini mau ngapain, ya. Anda punya dream. Siapa yang di sini sudah punya dream? Apa? Siapa nggak sebut dream? Sudah kena dia ya. Desember ya bulannya lainnya. Aku ngerti ya. Dia dreamnya apa dia? Boleh? Saya ngomong gini. Teman-teman nyantai aja ya. Nyantai itu kalau tuh ngomong dewe, aku kena bingung. Sampai ngomong ya ngomong gitu. Ya. Dreamnya apa dia? Pengen punya tabungan buat anak-anak sampai lulus perguruan tinggi waktu itu. Ya, teman-teman, waktu saya jadi karyawan toko, saya disuruh sama bos beli. Ya berarti sampean bingung ya, Pak Rawi lulusan insinyur pertanian sama ekonomi kok jadi jadi karyawan toko, kenapa ya? Gitu ya. Saya lulus, saya jadi dosen setahun. Saya keluar karena ada masalah, kemudian saya pulang ke Bojonegoro, saya menjadi agrobisnis, saya pengusaha, saya buka lahan 8 hektar waktu itu dan kebanjiran, saya bangkrut. Ceritanya gitu teman-teman. Ya, jadi saya pernah jadi pengusaha, saya bangkrut. Waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Saya sempat jadi orang gila di pinggiran sawah itu. 2 hari 1 malam saya nggak pulang, kerjanya cuma rokok, ngopi, kalau dulu sawahku banjiran. Ya, akhirnya saya disuruh sama kakak saya dijadikan pegawainya di toko kain itu. Nah, walaupun saya adiknya, tapi saya tahu saya ini karyawan, saya bukan adik. Gitu, tetap akan gaji. Singkat cerita, saya disuruh beli makanan, saya duduk sambil nunggu makanan dibungkus. Di sebelah sana ada 3 orang, suami istri sama leadernya. Waktu itu sedang POP. Yang satu namanya Zulkifli. Ya namanya saya kan dulunya dekat teman-teman ya. Saya kan dengar kerjaannya gini. Income-nya bisa begini. Saya datang ke meja itu, Pak, saya mau kerja kayak begini, caranya bagaimana? Saya tanya sama itu. Oh, kamu harus ikut training ke BRI. Teman-teman, waktu itu saya rambutnya gondrong, bajunya amburadul. Bayangkan saya rapi ya baru hari ini. Dulu saya kocak-kocak banget ya. Akhirnya saya ikut training di Surabaya, ngebis. Kalau siang saya izin ngebis Surabaya, pulang 3 malam waktu itu. Trainernya Pak sudah nggak ada, JEE Kemang. Malam ketiga saya terlambat bus. Saya tidur di terminal
Mana? Bumerasi. Bumerasi. Saya masih teringat. Kalau dulu itu nggak perlu AACI dulu, sudah bisa produksi. Nah, sebelumnya itu teman-teman, sebelumnya itu saya waktu gabung di Prudential itu saya punya 2 orang anak, cewek-cewek, ya. Yang satu namanya Caca, umur 7 tahun, yang kedua namanya Selo, umur 2 tahun. Puji Tuhan, anak saya dua-duanya pointer. Sekolahnya nggak pernah ranking 2, selalu ranking 1, ya. Terus kayak papai persis gitu. Siapa Melayu? Ya. Anak saya waktu itu pengen banget jadi dokter anak. Ya. Saya karyawan toko, profesi saya terakhir teman-teman, tapi saya nggak bodoh. Saya bisa ngitung, saya bisa ngerti apa itu inflasi, saya sarjana itu. Anak saya umur 7 tahun, saya harus menyiapkan dana 11 tahun senilai 385 juta untuk biaya masuk kedokteran. Ya, tahun ini anak saya kuliah. Ya, kemudian dream saya waktu saya join di Prudential, saya hanya mau menyiapkan dana buat kuliah anak saya. Gak neko-neko. Saya bayangkan kalau kelak anak saya Caca ini lulus SMA, datang ke saya, Pak, Caca sudah lulus SMA. Caca setiap tahun ranking 1. Caca sekarang mau masuk kedokteran, biayanya 385 juta. Mana uangnya, Pak? Kemudian saya semacam melihat gambaran, saya cuma bisa menunduk, malu. Saya bilang sama anak saya, Cak, sorry papa tidak punya uang. Kamu khusus saya ya nak, aku ngelamar jadi kasir supermarket. Ya, itu yang saya takutkan. Hal itu nggak boleh terjadi pada seorang rawi. Ya, jadi dream saya itu untuk menyekolahkan anak saya, terus outcome-nya agar saya tidak malu. Teman-teman, banyak sekali Anda mengenal dream. Betul ya? Tapi dream itu akan lebih bermakna kalau Anda mempunyai yang ditambahi yang namanya outcome. Saya perjelas. Dreamnya Rawi adalah pengen menyiapkan dana kuliah buat anaknya. Itu dream. Outcome-nya adalah pada waktu anaknya Rawi lulus SMA, siap kuliah, Rawi dengan gagah bilang, Cak, kamu pilih, kamu mau kuliah di mana? Papa sudah siapin deposito buat kamu. Itu outcome. Oke, teman-teman sampai di sini. Siapa yang di bisnis ini, mohon maaf, belum punya dream? Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, apa ya dream? Ya, nanti kamu berpikir hari jadi agen harus punya, siapa namanya? Zoom, gede, diperbesar ya, Zoom. Iya, Zoom diperbesar. Zoom. Teman-teman, Anda punya dream. Kalau Anda nggak punya dream, Anda nggak akan kemana-mana di sini. Apapun itu, Anda mau kerja, nggak cuma di Prudential. Kerja apapun, kalau Anda nggak punya dream, nggak ada sesuatu yang Anda raih, Anda akan lama-lama akan meleyat, hilang. Oke? Dia tadi dreamnya ingin menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Terus pertanyaannya, kalau sudah itu kamu capai, apa manfaatnya buat kamu? Apa yang kamu rasakan? Bangga. Bangga seperti apa? Tercapai yang semua yang kamu mau.
Apa yang dia rasakan? Bangga juga. Apalagi? Pejamkan matamu dia sekarang juga 1, 2, 3 pejam. Bayangkan anakmu wisuda dan kamu duduk di bagian depan. Kamu lihat anakmu di wisuda. Pejamkan matamu dia. Kamu lihat anakmu di wisuda. Katakan sesuatu pada Tuhanmu, apapun itu. Perasaan yang kamu rasakan saat itu, monggo. Pejamkan matanya dia. Lihat anakmu di wisuda. Katakan pada Tuhanmu, apa yang kamu rasakan saat itu. Terima kasih kepada ayahnya. Sudah memberikan kesempatan untuk saya. Bisa duduk di sini, melihat segala kesuksesan anak saya. Dan anaknya dia di atas, waktu toganya digesek, dia bilang sama, melihat kamu, Mama, kamu luar biasa. Terima kasih. Cuma itu aja. Itu loh teman-teman yang namanya outcome. Outcome adalah sesuatu yang muncul dari hasil yang kamu dapat. Dan outcome ini setiap hari bisa kamu afirmasi. Pada waktu saya kuliah, saya tidak seperti teman-teman kos yang lain. Kalau teman-teman kos yang lain, ayo Wi, nonton bioskop, ayo Wi jalan-jalan. Tiap kali kalau saya bilang, oke, saya mau, saya masuk kamar, saya membaca tulisan, aku tidak mati jika terbungkus kafan. Aku mati jika pulang tanpa gelar. Dan otomatis saya akan melihat di sini ada jadwal saya. Saya dulu mulai dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, mulai jam 6 pagi sampai jam 2 malam saya ada jadwal. Dan itu 06.630, 6.30, 07, 07.30, 08. Tiap setengah jam saya punya jadwal. Dan saya lihat hari ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa? Jam segini. Jam segini apa? Nyuci sepeda motor. Bukan buat nonton. Nonton hanya untuk Minggu pagi. Saya bilang, sore aku hari ini nyuci sepeda motor. Jadi saya punya jadwal. Saya disiplin. Banyak orang bilang, teman saya bilang, kamu kok kayak robot. Bukan, saya bukan robot. Saya disiplin. Yang membuat jadwal ini saya. Yang membuat jadwal ini saya dan saya mentaatinya, ya. Kayak visi misinya WordPress sih katanya harus ada ya, yang disiplin dan integritas, betul ya? Iya. Nanti kalau disiplin itu harus tepat. Ya. Mulainya jam berapa? Hari ini harusnya? Tadi dimulai jam 1:30. berarti tepat? Molor. Oke, tidak apa-apa. Ya teman-teman ya, Anda harus punya dream. Dream ini harus ada outcome-nya. Budian sebelumnya kerja apa Budian? Sales. Sales apa? Perangkat rumah tangga. Kamu gabung di Prudential berapa lama? Baru. Oke. Boleh Dian saya jadikan model untuk saya ajak ngomong. Saya baru kenal sama Dian ini ya. Dian, kalau kamu meneruskan pekerjaanmu sebagai sales yang itu, mungkinkah kamu menyediakan dana buat anakmu? Nggak mungkin ya. Teman-teman mohon maaf yang hari ini masih belum full time di Prudential. Kalau Anda sudah menemukan dream Anda, dan dream Anda ini harus Anda rupiahkan agar bisa kita hitung. Ngerti maksud saya? Dream saya membahagiakan orang tua, nggak bisa dihitung. Membahagiakan orang tua dengan apa? Memberikan rumah, bisa dihitung. Rumahnya berapa? 3M.
Terus apa nak orang tuamu bisa kamu belikan rumah? Orang tua kan bangga itu apa? Ya, dia kalau kamu meneruskan di pekerjaanmu yang lama, apakah bisa kamu menyediakan dana buat kuliahnya anakmu? Nggak bisa ya, sama teman-teman. Waktu itu dulu saya juga berpikir saya sebulannya bisa nabung 500.000. Setahun berapa? Saya punya waktu 11 tahun untuk menyiapkan buat kuliah anak saya. 6 juta kali 11 berapa? 66. Padahal biaya yang harus saya siapkan 385 juta. Jelas gak mungkin. Dan goblok sekali kalau saya punya dream, terus di pekerjaan saya yang lama ini saya tetap mau menjalani, padahal tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang bilang Pak Rawi jangan menyepelekan profesi guru, profesi sales. Enggak, saya nggak menyepelekan. Ini ada kaitannya dengan dream Anda masing-masing loh ya. Saya juga nggak setuju kalau ada orang merekrut seseorang di Prudential, kamu jadi guru, itu apa sih? Nah gitu loh. Ini salah, karena orientasinya ke uang. Padahal nggak semua orang itu orientasinya ke uang. Ya. Paham teman-teman ya? Kalau Anda yang hari ini sudah punya dream, sudah tahu harganya dreamnya itu, pertanyakan pada dirimu. Dengan pekerjaanku yang sekarang ini, mungkinkah saya capai? Kalau nggak mungkin, Anda harus mulai switch serius di Prudential. Paham? Halo? Oke, Dian, untuk mencapai dreammu ini, satu-satunya jalan adalah kamu harus sukses di Prudential. Satu-satunya cara untuk mencapai dream ini harus lewat Prudential. Itu yang terjadi. Kalau tidak, Anda akan melirik bisnis lain. Anda akan mencoba selingkuh, berpindah hati. Ya, halo? 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 Ya. Zoom, paham? Zoom punya dream apa kan? Beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, kira-kira butuh uang berapa? Iya, miliaran, 2M. Mobilnya, kayak mobilnya Pak Kando. Iya. Berapa? 3M juga? Oke, itu dreamnya, 3M. Mau kamu tempuh dalam waktu berapa lama? 3M. Ya, teman-teman, halo. Halo. Saya 11 tahun yang lalu karyawan toko kain dan saya sekarang mempunyai income yang cukup lumayan, gitu kan, alhamdulillah. Ini bisnis bukan bisnis ecek-ecek loh. Ya. Ini bisnis bukan bisnis kacangan loh. Saya punya adik lulusan SMP 7 tahun yang lalu, lulusan SMP sales susu bendera, namanya Dodi Prianto. Ini hari punya income 80 juta per bulan. Ya, boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Lulusan SMP, sebetulnya bukan sales, dia di bawahnya sales, Mercedes, yang bagian nempelin motor-motor itu loh. Kemana-mana itu bawanya tembakan taples, paku, sama lem, kerjone malam hari. MD. Apa MD? Lulusan SMP 7 tahun yang lalu. Sekarang punya mobil 2, rumah 2, KP 2. Alhamdulillah. Lulusan SMP loh. Yanu Asiska, adik saya, penjual keliling kerupuk rambak.
Jam 2 pagi bangun, bikin kue. Jam 8 pagi setor ke toko-toko. Jam 11 pagi diambil. Maksimal keuntungannya cuma gomban 50.000. Dilakukan kerjaan kayak gitu. Sekarang sudah sekitar 35-40 juta per bulan. 5 tahun yang lalu. Ini bisnis luar biasa teman-teman. Kalau Anda menganggap bisnis ini hanya main-main, salah besar. Salah besar. Setelah saya selesai ngomong ini, Anda sudah mendapat nyun sewu pencerahan dari saya bahwa ini bisnis besar apa yang Anda lakukan. Saya sudah kasih tahu, kalau Anda nggak sukses tahun depan, hanya ada 3 kemungkinan. Ya, hanya ada 3 kemungkinan yang membuat Anda nggak sukses tahun depan. Saya kasih waktu Pak Kando untuk ini yang hadir ini 2018, 2019 semuanya harus sudah AAD. Berani? Kalau nggak berani ya saya nggak kasih tahu penyebabnya. Mau tahu penyebabnya? Mau. Benar? Siap? Yang pertama, Anda pasti males. Simpel. Anda malas. Yang kedua, goblok. Lu cek mending ya, zaman kau mbak Kando, kamu nggak goblok, tak perhalus, aku dulu ngomong mantai. Lu sulit, nanti saya ajarkan cara saya. Ya, nanti saya ajarkan cara saya. Yang pertama apa? Males. Apa? Males. Kedua? Goblok. Yang ketiga? Males atau goblok. Dirokok. Teman-teman, semuanya bertuhan ya? Halo? Ya. Oke. Tuhan memberikan kita otak yang bagus, positif. Kalau saya dulu waktu saya jadi agent, saya bayangkan kalau Tuhan tanya saya, Rawi, kamu mau makan yang di tangan kanan saya rawon atau yang tangan kiri taek? Astagfirullah. Anda harus punya sesuatu yang membuat Anda itu merasa bersalah kalau melakukan yang ini. Itulah sebabnya makanya adanya pahala dan dosa. Karena manusia mengerti dosa, maka tidak banyak yang berbuat jahat. Ngerti mas saya? Pahala saya ganti rawon, dosa saya ganti taek. Kalau Anda saya tanya, Anda mau makan rawon atau taek, Anda milih mana? Rawon. Saya nggak jawab berarti milih yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, ada yang nggak jawab. Bawa kecap. Anda milih rawon atau taek? Tangan kanan ya. Kalau tangan kanan pintar, tangan kiri bodoh, Anda milih mana? Rajin, males. Tangguh, loyo. Prospek, nggak prospek. Berarti kalau sampai Anda nggak prospek, berarti Anda mangan taek. Buan terus Yohan. Iya teman-teman, saya memperlakukan itu. Saya kalau kanvasin, saya ketuk pintunya orang. Kalau ada selonding di kepala saya, engkau orangnya ngamuk Rawi, ini jam tidur siang. Nanti orangnya pasti nggak mau Rawi. Saya bilang, pergi kau taek. Sorry. Itulah sebabnya teman-teman, Anda hari ini masih mengikuti jalan Tuhan. Kenapa? Karena Anda takut dengan yang namanya ya, makanya teman-teman, kalau Anda, saya itu paling benci kalau dibilang penakut. Saya itu paling benci kalau dibilang pengecut. Saya itu paling benci kalau dibilang goblok mantan kayak. Ya, papa saya itu tentara Jepang. Kalau ngajar anaknya pakai kopel, tahu kopel? Kopel itu sabuknya Jepang, hitam terus ada kuningan itu. Tahu ya kopel ya? Kalau anaknya nakal, anaknya nggak jujur, anaknya nggak gentle, hukumannya tangannya dulu gini, digebuk yang 5.
sampai nangis, jerit, tambah lagi 2 kali. Itu tar, ngecer, tar, ngecer, tar, ngecer, tar. Oh, tapi saya bangga sama bapak saya, karena didikan bapak saya itu luar biasa. Membuat saya harus jujur, gentle, dan pengecut. Ya, itu teman-teman. Jadi simpel dia, teman-teman juga. Anda harus punya janji dream. 2018, 2019, saya harus naik jadi ahli. Kalau enggak, mangan? Ya, udah enggak, mulai KN. Ya, mulai KN. Nah, setelah itu aku. Harus ada doktrin. Kalau saya enggak prospek hari ini, kalau saya takut sama panas, saya takut sama hujan, saya takut sama mendung, saya takut sama capek yang capek-capek tok, itu berarti saya makan naik. Saya enggak mau makan naik. Saya jangan nawar. Namanya afirmasi. Afirmasi. Demi anakku, aku akan berjuang. Ya, Bu Mas Uwa itu leader saya. Leader saya, Bu Mas Uwa. Dia juga kakak ipar saya, sama saya. Ada yang nggak tahu ya Bu Mas Uwa ya, adik, ya. Dia bilang sama saya, aku harus apa cik? Waktu dia ngejar mau jadi UM, saya bilang kamu harus prospek. Kamu boleh berhenti prospek kalau UPNAM mentok. Kalau UPNAM mentok. Kalau kamu tidak UPNAM, kamu masih di rumah dan kamu nganggur, lihat TV berarti kamu makan taek. Simpel, gitu loh. Ya, dan ini bisa Anda pakai untuk mengingatkan. Misalnya nih ya, dia hilang dari peredaran. Suwe gak ngetok. Leadernya dia siapa? Ibu, namanya Bu Popen. Telepon aja, ayo Dian, aku kangen ngejak kamu makan rawon. Itu sindiran halus. Ya. Itu aja. Pakai di Harvard, ayo makan rawon. Aku lama loh pengen ngajak lo makan rawon. Gitu. Ya. Bahayanya kalau ada agent yang sudah terbiasa makan taek dengan rasa rawon taek. Kalau ada agent yang seperti itu menghabiskan energinya leader. Next. Kita tetap bisa berteman untuk usaha Prudential, kamu nggak jujur. Tapi bisa teman-teman, di Prudential ini kita punya time frame, punya batasan waktu Januari sampai ke Desember. Ya, oke. Jadi kalau saya boleh persingkat teman-teman, kembali ke dia lagi ya. Dia agamanya apa? Islam. Kamu jadi Islam mau tujuan lo mana? Surga. Ada yang mau ke CW? Betul ya? Kenapa kamu kok mau ke surga? Loh, ayo tak jawab kan? Kamu tahu surga apa? Jadi. Ayo, dibantu. Halo. Aki ani ya? Oke. Ada apa di surga? Ada rawon. Ayo. Ada semuanya. Ada derita? Ada semua. Lah ya ngomong. Jangan pula kata teh. Ayo di surga ada apa? Semua yang bagus, semua yang indah, betul? Itu outcome. Paham? Yang memberitahu kamu surga itu ada indahnya siapa? Ustazmu, kiaimu, ustazmu pernah ke surga? Tidak pernah, tapi kamu percaya. Hebat tak? Sampai kamu duplikasikan ke anak kamu. Kamu kalau kurang ajar sama orang tuamu, kamu nggak bisa masuk surga. Kamu tahu surga di mana? Gila, epek gue. Surga di telapak kaki. Oke, ya. Mohon maaf, saya nggak ngomong agama loh ya. Ini hanya penggambaran agar Anda itu ngerti.
Kenapa hari ini kalian semua hidupnya lurus? Karena Anda sudah didoktrin sejak kecil mengenai adanya agama. Saya jadi Kristen itu baru tahun 88. Sebelumnya saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Sorry. Sebelumnya saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Boleh dong. Wong saya itu keyakinan kok. Tapi puji Tuhan, saya jadi Kristen. Saya mengenal Tuhan lah, bukan Kristennya. Saya mengenal Tuhan ini. Ya, Anda ini beruntung teman-teman. Karena Anda mengenal Tuhan sejak kecil. Jadi Anda nggak brutal seperti saya dulu. Gitu loh. Ya, saya segini tuh sudah 3 kali masuk rodeo karena membunuh orang, hampir. Kenapa? Karena saya tidak tahu dosa. Begitu saya kenal Tuhan, saya tahu dosa, saya ngerem. Bahaya dong kalau kalian tuh tidak beragama. Oke? Saya tanya sama Bu Dian, menurut kamu ke surga itu apakah hanya lewat Islam? Menurut kamu? Gak usah ngelirik popen, gak usah ngelirik dulu. Menurut kamu ke surga itu bisa lewat Kristen? Halo? Lu tanya nggak tuh? Apa ini? Menurut kamu masuk ke surga itu hanya lewat Islam? Enggak, menurut kamu saya enggak butuh celana. Menurut kamu iya atau tidak jawabannya? Iya, hanya Islam. Iya, benar. Tepuk tangan dong. Kalau kamu bilang enggak Pak, orang Kristen bisa masuk rumah surga. Rumah gereja ya Bu. Ya. Itu teman-teman. Nyuwun sewu. Udah capek. Surga, kebetulan yang saya buat contoh adalah Islam. Ya, kalau saya tanya, saya pun apa agamanya? Shinto. Ya, misalnya ini. Sama. Untuk mencapai dream Anda ini, Anda harus tetap satu prudential. Titik. Kamu bisa menyekolahkan anakmu tidak lewat prudential. Itu berarti imanmu mulai digoyangkan. Ya, ada mau selain prudential? Jual ginjal. Ya, tapi bahaya ginjal jual. Ya, kalau ginjal jual ya. Kalau ginjal dijual kan orang nggak bisa ginjal-ginjal, iya kan? Oke. Jangan dengar nggak tahu. Anda harus punya dream teman-teman dan Anda harus punya outcome-nya. Dan Anda harus yakini itu berbeda. Iya caranya jadi Islam yang baik. Dian menjalankan 5 rukun Islam. Yang pertama, ketuhanan yang maha. Nah, kita ngocok. Kedua, ketiga, 4, 5, ada aturan mainnya, betul? Sehari sholat berapa kali? 5. Berapa rakaat? 17. Karena akan menjawabannya. Bisakah Senin sholat, Selasa futsal, Rabu domino, Kemis eling sholat, nak gak eling nonton sinetron. Bisa masuk surga? Ya. Sama. Kalau di Islam ataupun Kristen ada yang namanya toto corone, di Prudential ini juga ada. Cuman 10 kata. 3M plus aku bisa. M yang pertama mau duit.
mau kerjaannya apa? Cerita. Cerita. Baik selling ya cerita, baik rekrut ya cerita. Pekerjaannya berjanjian apa? Cerita. Resikonya apa? Ditolak. Paham? Waduh, kamu jadi sales. Kerjaannya sales apa? Sales peralatan rumah tangga ya? Jualan. Resikonya? Kayu. Ya, ada lagi yang kerjanya lain. Kok jualan apa kok? Kerjanya apa kok? Bantu anak. Oh, ya. Kerjanya apa? Bantu anak gimana Pak? Toko. Oh, depo sulam. Ada kerjanya kok ya? Resikonya apa? Resikonya apa? Kira-kira? Kesel, kemaingan, apalagi kejebloan galon. Galon ini kok